Yang recording is on. Oke, jadi yang pertama kalian harus punya aplikasi Mendeley desktop. Kalian bisa download langsung. Sebentar, saya share screen. Ya, jadi kalian bisa download dulu untuk Mendeley-nya, ya. Bisa di mendeley.com, ya. Kemudian kalau masih belum punya akun, masih pertama kali, silakan free account, ya. Kemudian silakan download, ya. Bagi yang belum punya filenya, setelah terdownload maka kalian bisa install, ya, dan akan terinstall seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya, setelah terinstall kalian harus mengkoneksikan antara Mendeley dengan Word, ya. Sebentar, saya kembali ke materinya. Ya. Jadi untuk tugas artikel menyesuaikan dengan tugas yang pertama kemarin, ya. Untuk judulnya, kalian bisa membuat sebuah artikel, ya, atau sebuah jurnal, ya. Nah, ini sebentar. Oke, yang kemarin Mendeley nggak usah, saya lewati. Oke. Nah, ini. Jadi setelah terinstall semua, maka kalian tutup dulu MS Word-nya, kemudian klik Tools dan install MS Word plugin. Ya. Jadi install MS Word plugin ini fungsinya untuk mengkoneksikan atau mengintegrasikan antara Mendeley dengan MS Word-nya. Ya. Kemudian setelah klik install MS Word plugin, ini yang sebelumnya diinstal, MS Word-nya belum ada Mendeley-nya. Jadi Mendeley adanya di reference, ya, adanya di reference. Setelah terinstall, akan muncul reference insert citasi. Oh, ini belum masuk. Oh, belum ada ini. Oke, saya contohkan. Ini yang kondisi belum, ya, seperti ini. Kalau kondisi yang sudah, maka ini contoh paper saya, ya, untuk contoh nanti. Nah, ini akan muncul insert citasi, ya. Insert biru, open Mendeley, dan sebagainya. Jadi kalau sudah terinstall, nanti seperti ini, muncul insert citasi, ada simbol atau logonya Mendeley. Kalau belum, maka akan seperti ini, ya. Oke, saya lanjut. Kemudian setting di Mendeley menentukan directory. Kalian harus membuat sebuah directory untuk mengumpulkan file PDF-nya, ya. Jadi kalau di skripsi, ya, nanti pada saat kalian membuat sebuah tulisan deskripsi ataupun di jurnal, ya, referensi itu untuk PDF-nya itu diminta, ya, biasanya diminta. Maka kalian kumpulkan supaya rapi, ya, buat folder sendiri. Ya, terserah bebas namanya apa, ya, ini contoh D dan sebagainya, kasih nama Mendeley. Maka secara otomatis file PDF yang kita upload akan tersimpan pada folder tersebut, ya. Kemudian merubah nama file dan sebagainya. Jadi itu yang saya jelaskan terkait dengan perbedaan install sebelum install dan sesudah install Mendeley, ya. Oke, selanjutnya ada dua cara pada saat kalian
ini contoh referensi yang sudah ada, yang pernah saya ambil ya. Jadi kalau masih belum pernah, maka di sini akan kosong. Cara mencarinya untuk Mendeley bisa kalian menggunakan literatur search di sini. Kalian ketikkan di sini, misalkan konsep sistem informasi. Di literatur terkait dengan konsep sistem informasi akan muncul semua di sini, baik berupa buku dan sebagainya. Ya, sambil contoh, misalkan tahun 2017 ya, Jogianto, konsep dasar sistem informasi. Nah, di sebelah kanan di detail, ya, di sini akan muncul tipe jurnalnya apa. Tipe Mendeley-nya apa? Tipenya adalah jurnal. Oke, sudah terdengar ya suaranya? Oh, tadi kena mute ya. Oke, tadi kena mute. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ya, jadi untuk referennya kalian bisa, ini otomatis jika ada penambahan ya akan otomatis menambah sesuai dengan urutan abjad. Jadi ini sudah otomatis. Jadi saya akan cek kalau menggunakan Mendeley, jika saya klik satu saja, nah dia akan langsung ngeblok. Berarti ini sudah benar menggunakan Mendeley. Jika tidak menggunakan Mendeley, saya klik, nah ya ini ditulis biasa. Gitu ya, ini cara yang salah. Harus menggunakan Mendeley. Karena kalau menulis manual ini kan khawatir salah. Gitu ya. Karena ini manual. Ini sudah otomatis sesuai dengan data. Jadi saya akan ngecek di referennya, saya klik saja kalau ngeblok. Misi Pak. Oh iya, silakan. Share-nya nggak kelihatan Pak. Oh, buat saya. Oke, sebentar. Udah Pak, udah kelihatan sekarang. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk reference ini akan otomatis ya. Jadi otomatisnya karena menggunakan nama dan tahun ya, maka di sini akan urut abjad berdasarkan nama pengarang, nama penulis ya. Jadi kalau ada penambahan huruf depannya Z, maka di bawah. Kalau huruf depannya A, maka akan di atasnya dan seterusnya. Dia akan selalu update. Saya ambil contoh lagi, misalkan saya ambil contoh James ini ya. Saya coba, semoga bisa diambil filenya. Oke, oh ini bisa ya, artikel PDF. Oke, bisa di-download. Oke, saya masukkan di sini. James. Kemudian saya add file. Download ya. Ini filenya. Mau saya masukkan Mendeley, ada 3 artikel ya tadi. Oke, sudah masuk James. Maka kalau penulisan jurnalnya benar, maka akan muncul lengkap seperti ini. Oke, oh ada yang belum lengkap ya, kalian bisa lengkapi. Ya, mungkin halaman ya, kita cek halamannya kosong. Nah, akan saya cek dulu. Halamannya di sini halaman 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 5. Nah, ya. Oke, kemudian author keywordnya apa, URL mungkin bisa kalian masukkan URL-nya, copy. Oke, sudah masuk. Apalagi? Oke, sudah semua. Berarti sudah siap kita pakai.
Oke, kemudian akan saya cari yang James. James. Oke, nah di sini ya. Ini saya hapus. Ini contoh yang sudah jadi ya, nanti kalian bisa coba. Minggu depan saya akan cek progresnya ya. Jadi yang sudah siap bisa didiskusikan dengan saya, apakah sudah benar apa belum gitu ya. Nanti akan saya beri masukan. Oke, insert citasi, dokumen delay. Oke, klik James, ya, James, klik site. Ya. Nah, akan muncul. Jadi posisikan kursor ya, perhatikan kursornya. Oke, jika sudah, maka karena huruf depannya adalah J, kita cek di bawah, akan otomatis J naik ke atas. Ya. Jadi reference hanya sekali setting, ya akan terisi secara otomatis jika kalian memasukkan citasinya. Gitu ya, bisa dipahami? Ya. Oke, jadi itu contoh sekilas ya, bagaimana cara menggunakan mendelay. Jadi referensinya itu tidak, atau daftar pustakanya tidak mengetik manual. Ya. Jadi saya ngeceknya juga sangat gampang ya, kalian juga bisa cek. Kalau diklik, nah, kalau ngeblok berarti menggunakan mendelay. Gitu ya. Jadi nanti yang utama adalah penggunaan mendelay-nya. Jadi untuk pengecekan saya untuk koreksinya, artikel yang kalian buat untuk persiapan UAS. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ngeblok ya. Jadi kalau ngeblok itu benar. Pasti menggunakan mendelay. James tadi. Nah, ini kan ya. Jadi ngeblok seperti ini. Oke, itu cara penggunaan mendelay-nya. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang mungkin ditanyakan? Silakan. Bagaimana? Cukup jelas? Untuk tugasnya minggu depan harus ada progres ya. Akan saya catat yang mengumpulkan tugas untuk besok. Ya, minggu depan, mohon maaf, minggu depan. Jadi akan saya share, akan saya cek satu persatu ya. Jadi saya harapkan kalian membuat ya, sebisanya dulu. Ya, apapun itu nanti akan saya koreksi dan saya benarkan. Oke, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, ada yang tanyakan terkait dengan tugasnya? Tugasnya untuk judul itu sama dengan yang UTS ya. Kalian membahaskan di kelompok ini. Nah, tapi sekarang tidak boleh kelompok, tetapi individu. Otomatis tidak boleh sama dengan teman yang lain. Makanya kita bahas ya supaya tahu temannya ini nyontoh atau tidak, nyontoh ke kamu atau tidak. Ya. Jadi contohnya, contoh jurnalnya bisa seperti punya saya atau model seperti ini. Ini artikel. Ya. Kalau yang contoh punya saya itu adalah jurnal. Ya. Kalian bisa pilih menggunakan jurnal atau artikel. Kalau jurnal formatnya seperti ini. Ya, nanti ini akan saya upload di ini ya, di Elina. Jadi harus ada nama pengarang dan sebagainya, kemudian abstraknya, keyword, introduction, pendahuluan. Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya, pakai bahasa Indonesia boleh. Abstrak, kata kunci, keyword, introduction, pengantar, atau pendahuluan, kemudian metodologi, dan terakhir result and discuss, ya, discussion, kemudian yang terakhir conclusion, ya, dan reference, ya, acknowledgement. Nah, ini juga boleh terima kasih kepada siapa dan sebagainya. Tapi ini tidak perlu, tidak apa-apa. Ya,
tidak wajib. Jadi kuncinya adalah ada 4 ini. Sama reference, ya. Cukup 10 ya, harus ada 10 reference. Kalian kan bisa memasukkan kalimat-kalimatnya untuk masuk di introduction atau di pendahuluan, ya. Bisa juga masuk di ini, ya. Oke, introduction. Kalau metodologi boleh ya, kalian kalau ingin masukkan beberapa boleh, tapi tidak boleh banyak. Kalau untuk introduction itu boleh banyak, ya. Kalian bisa comot-comot saja untuk introduction ya, atau pengantar. Ini boleh mengambil dari kalimat orang lain, asalkan kalian menuliskan referensinya seperti tadi, itu diperbolehkan, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Ada yang ditanya sebelum saya akhiri? Jadi minggu depan kalian akan saya minta tugasnya ya paling tidak formatnya dulu yang kalian inginkan seperti apa, supaya saya bisa menuntun kalian. Ya. Oh, harusnya begini. Nah, ini untuk pelajaran yang lain juga supaya bisa mengikuti, gitu ya. Jadi yang tadi untuk jurnal, kemudian untuk yang artikel, jadi bedakan antara artikel dan jurnal ya. Kalau artikel tetap bab 1, ya, judulnya apa, di sini Anda menjelaskan terkait tugas pokoknya apa, kemudian bab 1, atau enggak usah bab 1 ya, harusnya pendahuluan, kemudian pembahasan. Oke, pembahasan, terus pembahasan dan penutup. Jadi cukup 3. Jadi ini contoh artikel ya, sama yang jurnal akan saya upload di Elina di minggu ini ya. Sebagai referensi kalian, contohnya saja ya. Contohnya saja. Kalian isinya bisa kalian ganti ya, sesuai dengan tugasnya yang di TS. Oke, ini sekalian saya upload saja supaya tidak lupa. Pertemuannya tinggal 1, 2, 3. Oh, 3 kali pertemuan ya. Oh, 4 kali. Oke, ini saya tambahkan untuk file. Saya pakai folder. File materi. Sebagai panggilan penulis artikel atau jurnal ya. Jadi ada 2 ya, bisa memilih membuat dalam bentuk artikel atau bentuk jurnal. Oke, filenya oke, mohon maaf, abstrak. Nah, ini contohnya introduction literatur. Oke, ini bingung ini, sebentar. Yang ini ya, nama filenya. Oke, belum saya download. Oke, kemudian yang punya saya ini sebagai contoh. Kalau yang jurnal ya, oh, jangan punya saya ya, ini karena belum terbit ini. Nanti kena plagiasi saya. Bentar, saya contohkan yang lain saja.
Oke, yang ini aja ya. Jurnal. Saya upload dulu. Oke, saya tambahkan habis ini. Implementasi. Ini sampai contoh dulu ya. Nah, seperti ini. Abstrak, pengantar, kemudian konsep, sistem. Oh, ini artikel ini ya. Ini artikel. Nah, jadi banyak, kalian kan juga bisa download ya. Tinggal kalian olah, kalian tambahkan minimal 10 referensi. Daftar pustakanya minimal ada 10. Kalian bisa mengembangkan. Oke. Kan ini. Oke, full text, saya coba download. Download. Oke, dapat. Oh, sama ya. Oke, 9. Ini artikel. Atau artikel saja ya. Saya kira artikel saja ya. Kalau jurnal mungkin kalian nanti agak kesulitan. Ya. Oke, baik. Jadi saya ubah karena memang untuk jurnal memang agak susah. Jurnal nanti kalian bisa mengikuti di mata kuliah metode penelitian. Di konsep ini akan saya gunakan artikel saja. Oke, berarti di sini saya hapus ya. Karena jurnal memang agak susah nanti. Kasihan kalian, kesulitan nanti ya, masih baru ya. Oke. Oke, file materi sudah ada. Ya, oke, jadi format-formatnya kalian bisa mengikuti file yang ada di sini. Ya. Ini tadi. Nah, ini ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang ketiga penutup. Jadi cuma 3 saja, kan sederhana ya. Tetapi di sini daftar pustakanya yang saya syaratkan adalah minimal 10. Ya, tahunnya diusahakan tahun yang terbaru semua. Karena kalau tahun lama kan informasinya tidak up to date. Ya. Diusahakan ada 10 artikel, 10 referensi tahun-tahun terbaru. Oke, begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah? Cukup?
Nanti videonya bisa kalian ulangi lagi ya untuk tugas-tugasnya apa yang saya jelaskan tadi. Permisi Pak. Ya, Ini silakan. artikelnya bebas ya? Sesuai dengan yang UTS. UTS-nya tugas kalian apa? Karena UTS kan kelompok. Nah, sekarang sendiri-sendiri. Flowchart itu ya, Bu? Membuatnya individu ya, individu. Tidak kelompok ini. Yang masalah flowchart itu ya, Pak ya? Loh, bukan. Yang di YouTube itu Pak ya? Sebentar. Yang konsep itu loh Mas, yang di ini. Oh, sorry ya, flowchart ya yang. Apa namanya? Mohon maaf, bukan yang di UTS, tapi yang di tugas video itu Mas. Oh, yang di-upload di YouTube tugas video. Pak. Iya, mohon maaf, salah. Oke. Ya, benar, terima kasih sudah diingatkan. Pakai yang tugas video itu ya, karena terkait dengan materi konsep sistem informasi kan kemarin. Nah, itu. Jadi sesuai kelompoknya Pak ya? Gitu Oh, Pak. yang presentasi seperti itu ya? Ya, yang presentasi tetapi individu. Tetapi dibuat individu. Ya, tidak boleh sama. Iya Pak. Oke, ya. Nah, makanya minggu depan yang merasa sudah lebih enak itu dikerjakan, jadi bisa konsultasi. Jadi temannya akan tahu, oh saya berarti nggak bisa pakai. Nah, kalian kan boleh ya, sekali lagi kalian boleh kopas, boleh saja. Tetapi kalian baca dulu, kemudian diedit dan disesuaikan. Gitu ya. Jadi kalian boleh boleh kopas, boleh, tapi ya nggak apa-apa. Tapi nanti nggak boleh ya, karena kalau kena Turnitin atau dicek plagiasi itu kena 100% kalau skripsi atau jurnal. Ya. Oh, boleh saya ingin bertanya Pak? Ya, silakan. Nah, kan kemarin saya kalau nggak salah ada kelompoknya, tapi saya nggak ikut ngerjain itu, tetap ngerjainnya pakai judul yang sama Pak? Iya sama, tetap ikut kelompoknya ya. Tetap ikut kelompoknya. Cuman individu ya, ini individu. Sekali lagi ini adalah individu, tetapi tugasnya sesuai tugas kelompok yang pada saat membuat video. Ya. Oke, jadi minggu depan diusahakan ada 1-2 yang sudah mengerjakan, ya, akan saya koreksi sebagai bahan untuk teman-teman kalian yang lain. Ya. Karena waktunya, jadi mulai minggu-minggu depan ini kita hanya konsultasi saja terkait dengan tugas untuk UAS. Ini sudah pertemuan ketiga, berarti 4 kali pertemuan lagi. Ya. Pertemuannya ada 16 kali. Ya, ada 16 kali. Jadi kurang 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu dengan UAS. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Artikel Pak ya, bukan jurnal Pak ya? Artikel saja ya. Kalau jurnal Ya, nanti kesulitan. Ya, kesulitan nanti. Ya, ini Mas Abdillah Mufid ya. Jadi tugasnya tadi sudah saya jelaskan. Tugas membuat artikel ya. Artikel bukan jurnal. Sekali lagi. Jadi bisa dicek di sini. Ya, membuat artikel. Jadi jurnalnya saya hapus. Contoh artikel ini. Ya. Sebentar, saya ganti saja biar jelas. Contoh. Nah, biar enak ya. Jadi isinya cuma 3, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Bisa minta tolong Pak, yang absen presentasi pertama bisa lihat nggak? Absen? Yang presentasi pertama. Presentasi pertama? Iya, soalnya saya nggak tahu siapa kelompok saya waktu itu. Oh. Biar saya bisa menghubunginya Pak gitu. Yang untuk tugasnya itu kelompok 1 Pak. Kelompok 1 ya, ikut kelompok 1. Oh ini,
kelompok 1. Kemarin kayaknya ada di grup ya, saya baginya. Atau di apa ya? Lupa saya. Ini kelompok Saya nggak masuk grup Pak soalnya. oh, sebentar. Kelompok 1 oh ini ya teman-temannya yang untuk kelompok 1 bisa di capture aja ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Ini ada Mas Wima juga ini. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya kira cukup ya. Oke, jadi minggu depan kita ketemu, sudah ada bahan yang bisa saya bahas. Tugasnya adalah membuat artikel. Jadi gini, kalau sudah selesai kan lebih enak ya, lebih selesai di awal. Jadi UAS tinggal mengumpulkan. Oke, ini ya. Jadi materi minggu-minggu berikutnya akan saya isi materi konsep, kemudian yang terutama adalah pembahasan dulu. Ya, konsultasi dulu terkait dengan artikelnya. Kalau selesai dan ada waktu akan saya bahas terkait dengan materi konsep. Kalau supaya saya kira kan ada banyak ya, jadi nilai itu juga bisa langsung saya masukkan ya, untuk UAS gitu. Jadi sudah tahu pasti nilainya 100 kan gitu. Jadi dari nilai kemarin yang kurang bisa diperbaiki di UAS ini. Kan membuat artikel kan mudah ya. Jadi sudah ada contohnya, kalian boleh kopas, tetapi kalian harus baca dulu ya, sesuai dengan format dan referensinya adalah minimal 10 atau daftar pustakanya minimal 10 dan harus sesuai dengan apa yang ditulis. Ya, jadi intinya kalian kerjakan dulu, akan saya koreksi satu persatu supaya tidak salah ya. Salah tidak apa-apa ya. Salah tidak apa-apa. Yang penting kan kalian nanti bisa saya benarkan ya, bisa saya koreksi. Oke, gitu ya. Cukup? Oke, sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya dan menunggu saya mendengarkan. Oke, kita lanjut materinya minggu depan dengan pembahasan tugas UAS. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya yang ini rekamannya bisa dilihat di pertemuan 11 ya. Nanti saya upload di situ. Oke, terima kasih. Oke, sudah terdengar ya suaranya. Oh, tadi kena mute ya. Oke, tadi kena mute. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ya, jadi untuk referensinya kalian bisa, ini otomatis jika ada penambahan ya akan otomatis menambah sesuai dengan urutan abjad. Jadi ini sudah otomatis. Jadi saya akan cek kalau menggunakan Mendeley, jika saya klik satu saja, nah dia akan langsung ngeblok. Berarti ini sudah benar menggunakan Mendeley. Jika tidak menggunakan Mendeley, saya klik, nah ya ini ditulis biasa. Gitu ya, ini cara yang salah. Harus menggunakan Mendeley. Karena kalau menulis manual ini kan khawatir salah. Gitu ya. Karena ini manual. Nah, ini sudah otomatis sesuai dengan data. Jadi saya akan ngecek di referensinya, saya klik saja kalau ngeblok. Misi Pak. Oh iya, silakan. Share-nya nggak kelihatan Pak. Oh, Buat saya. oke, sebentar. Udah Pak, udah kelihatan sekarang.
Oh iya, terima kasih. Jadi untuk reference ini akan otomatis ya. Jadi otomatisnya karena menggunakan nama dan tahun, ya, maka di sini akan urut abjad berdasarkan nama pengarang, nama penulis. Ya. Jadi kalau ada penambahan huruf depannya Z, maka di bawah. Kalau huruf depannya A, maka akan di atasnya, dan seterusnya. Dia akan selalu update. Saya ambil contoh lagi, misalkan saya ambil contoh James ini ya. Saya coba, semoga bisa diambil filenya. Oke, oh ini bisa ya, artikel PDF. Oke, bisa di-download. Oke, saya masukkan di sini. James. Kemudian saya add file. Download ya. Ini filenya. Mau saya masukkan Mendeley, ada 3 artikel ya tadi. Oke, sudah masuk James. Maka kalau penulisan jurnalnya benar, maka akan muncul lengkap seperti ini. Oke, oh ada yang belum lengkap ya, kalian bisa lengkapi. Ya, mungkin halaman ya, kita cek halamannya kosong. Nah, akan saya cek dulu. Halamannya di sini halaman 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 5. Nah, seperti ya. Oke, kemudian author keywordnya apa? URL mungkin bisa kalian masukkan URL-nya. Copy. Oke, sudah masuk. Apalagi? Oke, sudah semua. Berarti sudah siap kita pakai. Oke, kemudian akan saya cari yang James. James. Oke, nah di sini ya. Oke, ini saya hapus. Ya, ini contoh yang sudah jadi ya. Nanti kalian bisa coba. Minggu depan saya akan cek progresnya ya. Jadi yang sudah siap bisa didiskusikan dengan saya. Apakah sudah benar apa belum? Gitu ya. Nanti akan saya beri masukan. Oke, insert citasi, Mendeley. Oke, klik James, ya, James, klik site. Ya. Nah, akan muncul. Jadi posisikan kursor ya, perhatikan kursornya. Oke, jika sudah, maka karena huruf depannya adalah J, kita cek di bawah, akan otomatis J naik ke atas. Ya. Jadi reference hanya sekali setting, ya akan terisi secara otomatis jika kalian memasukkan citasinya. Gitu ya, bisa dipahami? Ya. Oke, jadi itu contoh sekilas ya bagaimana cara menggunakan Mendeley. Jadi referensinya itu tidak, atau daftar pustakanya tidak mengetik manual. Ya. Jadi saya ngeceknya juga sangat gampang ya, kalian juga bisa cek. Kalau diklik, nah, kalau ngeblok berarti menggunakan Mendeley. Gitu ya. Jadi nanti yang utama adalah penggunaan Mendeley-nya. Jadi untuk pengecekan saya untuk koreksinya, artikel yang kalian buat untuk persiapan UAS. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ngeblok ya. Jadi kalau ngeblok itu benar. Pasti menggunakan Mendeley. James tadi. Nah, ini kan ya. Jadi ngeblok seperti ini. Oke, itu cara penggunaan Mendeley-nya. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang mungkin ditanyakan? Silakan.
Bagaimana? Cukup jelas? Untuk tugasnya minggu depan harus ada progres ya. Akan saya catat yang mengumpulkan tugas untuk besok. Ya, minggu depan, mohon maaf, minggu depan. Jadi akan saya share, akan saya cek satu persatu ya. Jadi saya harapkan kalian membuat ya sebisanya dulu. Ya, apapun itu nanti akan saya koreksi dan saya benarkan. Oke, gitu ya. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan terkait dengan tugasnya? Tugasnya untuk judul itu sama dengan yang UTS ya. Kalian membahaskan di kelompok ini. Nah, tapi sekarang tidak boleh kelompok, tetapi individu. Otomatis tidak boleh sama dengan teman yang lain. Makanya kita bahas ya supaya tahu temannya ini nyontoh atau tidak, nyontoh ke kamu atau tidak. Ya. Jadi contohnya, contoh jurnalnya bisa seperti punya saya atau model seperti ini. Ini artikel. Ya. Kalau yang contoh punya saya itu adalah jurnal. Ya. Kalian bisa pilih menggunakan jurnal atau artikel. Kalau jurnal, formatnya seperti ini. Ya, nanti ini akan saya upload di ini ya, di Elina. Jadi harus ada nama pengarang dan sebagainya, kemudian abstraknya, keyword, introduction, pendahuluan. Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya, pakai bahasa Indonesia boleh. Abstrak, kata kunci, keyword, introduction, pengantar, atau pendahuluan, kemudian metodologi, dan terakhir result and discuss, ya, discussion, kemudian yang terakhir conclusion, ya, dan reference, ya, acknowledgement. Nah, ini juga boleh terima kasih kepada siapa dan sebagainya. Tapi ini tidak perlu, tidak apa-apa, ya, tidak wajib. Jadi kuncinya adalah ada 4 ini, sama reference, ya, cukup 10 ya, harus ada 10 reference. Kalian kan bisa memasukkan kalimat-kalimatnya untuk masuk di introduction atau di pendahuluan. Ya. Bisa juga masuk di ini, ya, oke, introduction. Kalau metodologi boleh ya, kalian kalau ingin masukkan beberapa boleh, tapi tidak boleh banyak. Kalau untuk introduction itu boleh banyak. Ya. Kalian bisa comot-comot saja untuk introduction-nya atau pengantar. Ini boleh mengambil dari kalimat orang lain. Asalkan kalian menuliskan referensinya seperti tadi, itu diperbolehkan. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Ada yang ditanya sebelum saya akhiri? Jadi minggu depan kalian akan saya minta tugasnya ya paling tidak formatnya dulu yang kalian inginkan seperti apa supaya saya bisa menuntun kalian. Ya. Oh harusnya begini. Nah, ini untuk pelajaran yang lain juga supaya bisa mengikuti, gitu ya. Jadi yang tadi untuk jurnal, kemudian untuk yang artikel, jadi bedakan antara artikel dan jurnal ya. Kalau artikel tetap bab 1, ya, judulnya apa, di sini Anda menjelaskan terkait tugas pokoknya apa, kemudian bab 1, atau enggak usah bab 1 ya, harusnya pendahuluan, kemudian pembahasan, oke, pembahasan, terus pembahasan dan penutup. Jadi cukup 3. Jadi ini contoh artikel ya, sama yang jurnal akan saya upload di Elina di minggu ini. Ya. Sebagai referensi kalian contohnya saja ya, contohnya saja. Kalian isinya bisa kalian ganti ya, sesuai dengan tugasnya yang di TS. Oke, ini sekalian saya upload saja supaya tidak lupa.
Pertemuannya tinggal 1, 2, 3. Oh, 3 kali pertemuan ya. Oh, 4, sorry. 4 kali. Oke, ini saya tambahkan untuk file. Saya pakai folder. File materi. Oke, panggilan penulis artikel atau jurnal. Ya, jadi ada dua. Ya, bisa memilih membuat dalam bentuk artikel atau bentuk jurnal. Yes. Oke, filenya oke, maaf, abstrak. Nah, ini contohnya introduction literatur. Oke, ini bingung ini sebentar. Yang ini ya, nama filenya. Oke, belum saya download. Oke, kemudian yang punya saya ini sebagai contoh. Kalau yang jurnal ya, oh, jangan punya saya ya, ini karena belum terbit ini. Nanti kena plagiasi saya. Bentar, saya contohkan yang lain saja. Oke, yang ini aja ya. Jurnal. Saya upload dulu. Oke, saya tambahkan habis ini. Implementasi. Ini sambil contoh dulu ya. Nah, seperti ini. Abstrak, pengantar, kemudian konsep, sistem. Oh, ini artikel ini ya. Ini artikel. Nah, jadi banyak, kalian kan juga bisa download ya. Tinggal kalian olah, kalian tambahkan minimal 10 referensi. Daftar pustakanya minimal ada 10. Kalian bisa mengembangkan. Oke. Kan ini. Oke, full text, saya coba download. Download. Oke.
dapat. Oh, sama ya. Oke, 9. Ini artikel. Atau artikel saja ya. Saya kira artikel saja ya. Kalau jurnal mungkin kalian nanti agak kesulitan. Ya. Oke, baik. Jadi saya ubah karena memang untuk jurnal memang agak susah. Jurnal nanti kalian bisa mengikuti di mata kuliah metode penelitian. Di konsep ini akan saya gunakan artikel saja. Oke, berarti di sini saya hapus ya. Karena jurnal memang agak susah nanti. Kasihan kalian, kesulitan nanti ya, masih baru ya. Oke. Oke, file materi sudah ada. Ya, oke, jadi format-formatnya kalian bisa mengikuti file yang ada di sini. Ya. Ini tadi. Nah, ini ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang ketiga penutup. Jadi cuma 3 saja, kan sederhana ya. Tetapi di sini daftar pustakanya yang saya syaratkan adalah minimal 10. Ya, tahunnya diusahakan tahun yang terbaru semua. Karena kalau tahun lama kan informasinya tidak up to date. Ya. Diusahakan ada 10 artikel, 10 referensi tahun-tahun terbaru. Oke, begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah? Cukup? Nanti videonya bisa kalian ulangi lagi ya untuk tugas-tugasnya apa yang saya jelaskan tadi. Permisi Pak. Ya, Ini silakan. artikelnya bebas ya? Sesuai dengan yang UTS. UTS-nya tugas kalian apa? Karena UTS kan kelompok. Nah, sekarang sendiri-sendiri. Flowchart itu ya, Bu? Membuatnya individu ya, individu. Tidak kelompok ini. Yang masalah flowchart itu ya, Pak ya? Loh, bukan. Yang di YouTube itu, Pak ya? Sebentar. Yang konsep itu loh Mas, yang di ini. Oh, sorry ya, flowchart ya yang. Apa namanya? Mohon maaf. Bukan yang di UTS, tapi yang di tugas video itu, Mas. Oh, yang di-upload di YouTube itu, video. Iya, mohon maaf. Salah. Oke. Ya, benar. Terima kasih sudah diingatkan. Pakai yang tugas video itu ya, karena terkait dengan materi konsep sistem informasi kan kemarin. Nah, itu. Jadi sesuai kelompoknya, Pak ya? Gitu. Oh, yang presentasi seperti itu ya? Ya, yang presentasi tetapi individu. Tetapi dibuat individu. Ya, tidak boleh sama. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, makanya minggu depan yang merasa sudah lebih enak itu dikerjakan, jadi bisa konsultasi. Jadi temannya akan tahu, oh saya berarti nggak bisa pakai. Nah, kalian kan boleh ya, sekali lagi kalian boleh kopas, boleh saja. Tetapi kalian baca dulu, kemudian diedit dan disesuaikan. Gitu ya. Jadi kalian boleh boleh kopas, boleh, tapi ya nggak apa-apa. Tapi nanti nggak boleh ya, karena kalau kena Turnitin atau dicek plagiasi itu kena 100% kalau skripsi atau jurnal. Ya. Oh, boleh saya ingin bertanya Pak? Ya, silakan. Nah, kan kemarin saya kalau nggak salah ada kelompoknya, tapi saya nggak ikut ngerjain itu, tetap ngerjainnya pakai judul yang sama Pak? Iya sama, tetap ikut kelompoknya ya. Tetap ikut kelompoknya. Cuman individu ya, ini individu. Sekali lagi ini adalah individu, tetapi tugasnya sesuai tugas kelompok yang pada saat membuat video. Ya. Oke, jadi minggu depan diusahakan ada 1-2 yang sudah mengerjakan, ya, akan saya koreksi sebagai bahan untuk
teman-teman kalian yang lain. Karena waktunya, jadi mulai minggu-minggu depan ini kita hanya konsultasi saja terkait dengan tugas untuk UAS. Ini sudah pertemuan ketiga, berarti 4 kali pertemuan lagi. Pertemuannya ada 16 kali. Ya, ada 16 kali. Jadi kurang 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu dengan UAS. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Artikel Pak ya, bukan jurnal Pak ya. Artikel saja ya. Kalau jurnal Ya, nanti kesulitan, ya kesulitan nanti. Ya, ini Mas Abdillah Mufid ya. Jadi tugasnya tadi sudah saya jelaskan, tugas membuat artikel ya, artikel bukan jurnal. Sekali lagi, jadi bisa dicek di sini ya, membuat artikel. Jadi jurnalnya saya hapus. Contoh artikel ini. Ya. Sebentar, saya ganti saja biar jelas. Contoh. Nah, biar enak ya. Jadi isinya cuma 3, pendahuluan, pembahasan, dan apa tadi? Penutup. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Bisa minta tolong Pak, yang absen presentasi pertama bisa lihat nggak? Absen? Yang presentasi Bagaimana? pertama. Presentasi pertama. Iya, soalnya saya nggak tahu siapa kelompok saya waktu itu. Oh, Biar saya bisa menghubunginya Pak gitu. yang untuk tugasnya itu Kelompok 1 Pak. kelompok 1 ya, ikut-ikut kelompok 1. Oh ini, kelompok 1. Kemarin kayaknya ada di grup ya, saya baginya. Atau di apa ya? Lupa saya. Ini kelompok... Saya nggak masuk grup Pak soalnya. Oh, sebentar. Kelompok 1. Oh ini ya teman-temannya yang untuk kelompok 1. Bisa di capture aja ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Ini ada Mas Wima juga ini. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya kira cukup ya. Oke, jadi minggu depan kita ketemu, sudah ada bahan yang bisa saya bahas. Tugasnya adalah membuat artikel. Jadi gini, kalau sudah selesai kan lebih enak ya, lebih selesai di awal. Jadi UAS tinggal mengumpulkan. Oke, ini ya. Jadi materi minggu-minggu berikutnya akan saya isi materi konsep, kemudian yang terutama adalah pembahasan dulu. Ya, konsultasi dulu terkait dengan artikelnya. Kalau selesai, ada waktu akan saya bahas terkait dengan materi konsep. Kalau supaya saya kira kan ada banyak ya, jadi nilai itu juga bisa langsung saya masukkan ya, untuk UAS gitu. Jadi sudah tahu ya, pasti nilainya 100 kan gitu. Jadi dari nilai kemarin yang kurang bisa diperbaiki di UAS ini. Kan membuat artikel kan mudah ya. Jadi sudah ada contohnya, kalian boleh kopas, tetapi kalian harus baca dulu ya, sesuai dengan format, dan referensinya adalah minimal 10 atau daftar pustakanya minimal 10 dan harus sesuai dengan apa yang ditulis ya. Jadi intinya kalian kerjakan dulu, akan saya koreksi satu persatu supaya tidak salah ya. Salah tidak apa-apa ya. Salah tidak apa-apa, yang penting kan kalian nanti bisa saya benarkan ya, bisa saya koreksi. Oke, gitu ya. Cukup? Oke, sudah
cukup. Terima kasih atas kehadirannya dan menunggu saya mendengarkan. Oke, kita lanjut materinya minggu depan dengan pembahasan tugas UAS. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya yang ini rekamannya bisa dilihat di pertemuan 11 ya. Nanti saya upload di situ. Oke, terima kasih.